satu poin yang disebut dengan budaya positif. Ya. Ya. Budaya positif. Ya. Budaya positif itu dimulai dengan karakter positif. Ya. Kita punya sikap yang positif. Hati kita positif, sikap kita positif. Sudah? Kelas jadi positif, lingkungan jadi positif, dan akan membentuk budaya positif. Ya, Anda lihat di depan sana pagi, selamat pagi, good morning, ya penanti, selamat pagi, supaya Anda masuk di sini dengan suasana yang positif. Ya, jadi konsep sekarang ini tidak ada lagi dulu tentang anak-anak. Nah, salah satu poinnya kita mulai dengan membuat keyakinan kelas. Sudah pernah dengar istilah ini? Sudah. Kesepakatan atau keyakinan kelas. Sebenarnya di sekolah ini ada keyakinan kelas yang disebut dengan aturan sekolah. Tapi kita ngomong dalam skala keyakinan kelas, ya. Gitu ya? Ya, Pak. Jadi nanti Anda dibagikan signal dan Anda menuliskan keyakinan. Apa yang Anda yakini, Anda mau supaya kelas ini jadi positif sih. Gitu ya? Misalnya harus saling hormati. Salam. Itu salah satunya. Tidak boleh ada saling membuli. Ya kan kelas nanti akan disosialisasikan guru. Tidak boleh lagi guru ngomong membuli atau teman membuli teman, gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah yakin bahwa saling menghormati. Oke, kita mulai ya. Ya. Kita mulai, kita awali kegiatan ini dengan doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak.
Keyakinan kelas ini yang ada tulis itu nanti akan kita masukkan pada nilai kebajikan universal. Ya, nilai kebajikan universal, nilai yang diakui oleh semua orang di muka bumi ini. Misalnya formal. Ya. Jadi Ya. Baik. Kita mulai dari apa saja? Agak apa tadi di bawah itu? Kayak rapi dan wangi berarti apa? Rapi. Nilai universalnya apa itu? Disiplin. Berpakaian. Kemudian semangat punya kemampuan buat menyebutkan ini. Ya, nanti pasti banyak yang sama. Ya. Oke, berikutnya kopinya. Gimana ya? Hah? Beri. Datang tepat waktu. Agak pas sedikit. Datang tepat waktu. Berikutnya, lanjut. Tetap semangat dalam belajar. Nilai kebajikannya semangat dalam belajar. Apa ya? Semangat dalam belajar. Semangat ya. kemandirian. Semangat. Lima berikutnya silakan. Bekerja sama dan disiplin waktu. Bekerja sama dan disiplin waktu. Bekerja sama. Berikutnya Harus saling menghargai dan menghormati. menghargai tangan. Kita sama kan menghormati juga ya. Selanjutnya mengurangi perkataan yang tidak baik. Nilai baiknya apa? Sopan santun. Sopan santun dalam sopan santun. Berikutnya Saya ingin teman-teman selalu menjaga sikap dalam mengikuti pembelajaran. Kedua, menjaga kebersihan dan kelas. Nah ini nanti baru kita coba simpulkan dari lebih kecil ya. Ya. Misalnya di saling menghargai. Kita pun bisa masukkan jaga kebersihan dan menghargai. Kerjasama sudah ya. Kerjasama saling menghargai. Tepuk tangan. Saling menghargai. Oke, sudah tepuk tangan. Dari
saling menghormati dan disiplin waktu sudah ya. Oke, sekarang. Saling menghargai sudah, poinnya sudah ada. Tepuk tangan. Tepuk tangan yang semangat, boleh semangat. Berpakaian rapi sudah ada. Berpakaian rapi sudah ada. Menghargai Guru tak guru ngajar. saling bertoleransi. Berikutnya saling menghargai agar kita semua saling menghargai agar tak ada kesenjangan sosial di antara kita semua. yang kedua apa? Bravo Tendi. Ini yang anggota dewan cocok ini. Dia sudah tinggi kesenjangan sosial. Berikutnya Menghargai dan mengenal kelas. oke, menghargai. Menjaga kesenjangan kelas. Berikutnya lanjut. Saling kerjasama dan tetap kompak. Kompak. Itu. Saya ingin di kelas senyum salam sapa. Ini 3S ya. 3S. Ya. Berikutnya 3S. Saling menghargai sesama, khususnya ke guru dengan rapi dalam berpakaian. Tidak sudah ya? Selalu menggunakan 3S, senyum, salam, sapa. Oke. Saling menghargai dan saling menolong. Tolong menolong deh. Ada tim. Berubah. Bapak, Ibu, dan teman-teman memiliki saling menghargai dan memiliki sikap toleransi yang tinggi. Toleransi. Ada. Selalu membantu sesama teman. Membantu. Oke. Lanjut. Ketiga, saling berbicara menggunakan tutur kata yang baik. Coba kita Harus sekolah tepat waktu dan aktif di kelas. Mulpetkan. Memiliki sikap toleransi yang tinggi dan di dalam diri ditanamkan nilai gotong royong. Gotong royong ada ya. Disiplin positif dan motivasi. Disiplin dan motivasi. Disiplin positif dan motivasi. Nah, ini disiplin positif.
luar biasa ya. Ya, Ya. nilai kejujuran di kita hampir sudah mulai terbulas ya. Jadi luar biasa dia punya pemikiran jujur. Ya. Apalagi Anda juara satu dulu. Ya. Gitu ya. Apalagi Anda pandai kalau Anda tidak jujur. Masalah bangsa akhir ini adalah tidak jujur gitu ya. Orang bangsa orang di mana-mana mereka bangsa ini karena ya. Oke. Baik, sudah semua? Terakhir. Menjaga kebersihan dan keharmonisan kelas. Kebersihan, keharmonisan. Sudah ya? Nah, ini nilai-nilai nilai-nilai yang Anda sampaikan tadi. Nah, ini sudah kita rumuskan dalam nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Mungkin kita lihat lagi mana yang sama. Ya. Saling menghargai, ada tidak membuli, menghargai guru, bertoleransi guru dan teman ya. Guru dan teman. Bertoleransi. Ya. Senyum sapa salam ya. Disiplin berpakaian. Ya, dari disiplinnya kita jadikan satu saja. Iya. Disiplinnya di sini berpakaian waktu gitu. Oke? Ya. Kita rumuskan jadi satu. Sudah, dengan nomornya nanti berubah. Berikutnya, semangat dalam belajar. Aktif dalam kelas, apalagi tadi? Mungkin ada yang aktif dalam kelas. Yang Anda buka nanti ada yang berubah dengan semangat yang mungkin terlihat. Aktif dalam kelas, lalu nilai berjuang. Tidak ada kata. Oke. Saling dukung. Ada yang menyatakan itu? Aktif dalam kelas, saling mendukung. Gitu ya. Berikutnya bekerja sama. Gotong royong, tolong menolong kita ya, sama. Sama kan? Gotong royong sama. Tolong menolong ya, bekerja sama. Tolong menolong. Ya, artinya tolong menolong dalam konteks positif ya. Jangan sampai ujian lalu bantu teman untuk kerja itu tolong menolong. Ya. Setelah kerja kasih dia kerja, itu tolong menolong. Itu sudah negatif. Ya tolong menolong dalam konteks yang positif. Misalnya ada teman yang kesulitan apa? Ya. Kesulitan dari pinjamkan. Ya. Apa lagi? Benih baik. Ya. Ada teman yang kesusahan. Kalau ada teman yang tidak punya sepatu, ada disebut. Ya. Dan sampai dengan kembali baru lain. Bekerja sama, tolong menolong. Mungkin peduli ya. Peduli ya. Benih baik itu peduli ya. Yang ke-5 ya, sopan santun dalam berbicara. 3, 4, 5 sopan santun. Ya, kalau anda sudah tanamkan 3S, yakin 3S diterapkan di sini, Anda juga harus sopan santun dalam berbicara. Walaupun konteks bercanda, tapi ada baiknya diadakan. Ya, jangan sampai temanmu merasa tidak dihormat. Ya, gitu ya. Lalu berikutnya menjaga kebersihan, menjaga ketenangan kelas. Bisa disatukan ini? Apa nilai? Baik.
menjaga kebersihan, menjaga ketenangan. Bisa jadi satu namanya. Lima kata saja. Kebersihan, indah, keindahan. Menjaga kenyamanan kelas, menjaga kenyamanan. Kenyamanan semua dalamnya ada ini. Kenyamanan dalam kurung kelas bersih, Tenang. yang terakhir jujur dan dapat dipercaya. Baik, ya inilah 7 nilai kebajikan, yang Anda yakini di kelas ini, yang akan diterapkan menjadi keyakinan kelas. Ya, satu siswa baca ini siapa? Ada pipi. Berdiri sini. Baik, kita dengarkan sama-sama nilai-nilai yang diyakini di kelas ini. Nilai kebajikan universal kelas 12 TKJ 1. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati. Seperti tidak membuli, menghargai guru dan teman, saling bertoleransi, dan selalu menerapkan 3S, senyum, sapa, dan salam. Yang kedua, disiplin, yang menyangkut disiplin berpakaian dan disiplin waktu. Yang ketiga, semangat dalam belajar, seperti aktif di dalam kelas dan saling mendukung. Yang keempat, bekerja sama, tolong menolong dan peduli. Yang kelima, sopan santun dalam berbicara. Yang keenam, menjaga kenyamanan yang menyangkut kebersihan kelas dan juga ketenangan saat proses belajar mengajar. Yang terakhir, jujur dan dapat dipercaya. Baik, tepuk tangan. Baik, 7 nilai kebajikan ini nanti satu teman akan menuliskan menjadi keyakinan kelas. Ingat ya, keyakinan kelas itu sesuatu yang lebih kuat. Ya, tidak hanya kita punya bakat, tetapi keyakinan kelas itu sesuatu yang dari hati. Ya, dari hati. Oke? Nah, jadi setelah ini mulai besok, keyakinan kelas itu akan ditempelkan, ditempelkan, lalu ya, saya akan mensosialisasikan ke guru-guru yang lain yang ada di sini, ibu juga, dan kamu juga. Ya. Hingga mulai besok itu tidak boleh lagi ada sepatu warna itu. Karena disiplin berpakaian. Disiplin berpakaian berarti kembali kepada keyakinan kita di sekolah ini. Gitu ya? Bisa toh? Bisa. Lalu tidak boleh lagi ada saling membuli. Anda sudah siap? Oke? Baik. Sekali lagi tepuk tangan yang mulia. Berdoa tutup dulu. Lalu setelah itu istirahat sedikit. Istirahat sedikit. Baru satu teman menuliskan itu yang kita baik. Kita tempelkan sama-sama. Oke? Siapa yang bisa doang? Berikut saya istirahat. Bukan ini. Dari situ. Ayo berdiri. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Atas berkat rahmat penyertaan kepada kami semua dari kami hingga saat ini. Sekarang terima kasih atas semua segala rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami mau melanjutkan jam istirahat kami. Terima kasih atas bimbingan yang telah Engkau berikan lewat Bapak Ibu guru kami pada
kepada kita dan Roh Kudus. Amin. Ini silakan bagi. Ya Pak. Satu orang itu. Semua sudah tanda tangan? Udah, ada yang laki-laki baru rezeki. Ayo. Selamat pagi Dija, good morning. Silakan. Baik Dija, selamat pagi. Dija tahu kenapa Dija dipanggil di sini? Iya Pak, karena kesalahan memakai sepatu. Oke. Jadi Dija Pak Guru panggil kau di sini tidak untuk menyalahkan kau, mencari punya kesalahan, tapi lebih supaya Dija bisa menemukan solusi, kita bisa menemukan solusi bersama atas masalah yang Dija ada. Nah, kira-kira alasan Dija pakai sepatu putih kenapa? Alasannya karena kan 3 bulan di luar, jadi waktu yang sebelum main pelajaran kan cuma di sini satu kan, tapi setelah main pelajaran 3 bulan di luar ternyata ada peraturan baru. Nah peraturan itu saya belum tahu dan saya baru tahunya tadi kemarin pas tahu. Jadi sebelumnya saya juga minta maaf karena sudah melanggar peraturan sekolah. Baik, Dija sudah disampaikan teman ya, keyakinan kita di sekolah ini atau kesepakatan kita di sekolah ini seperti apa terkait penggunaan sepatu. Kemudian Dija bisa gambarkan keyakinan kita di sini, kesepakatan kita di sini. Berdasarkan yang teman sudah sampaikan, dari hari Senin sampai hari Rabu sepatu hitam, kaos kaki putih. Terus lanjut dari hari Kamis sampai Sabtu tetap sepatu hitam, cuma kaos kaki yang diganti warna hitam karena pakai pramuka. Nah sekarang setelah Dija memahami itu, kira-kira Dija berencana besok atau depan seperti apa? Untuk kedepannya saya akan memperbaiki kesalahan dengan cara lebih memperhatikan peraturan yang telah ditetapkan di sekolah, dan untuk kedepannya akan menyesuaikan seragam yang harus dikenakan di seperti hari Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Jadi apa? Dija konsisten dan Dija berencana itu. Tujuan Dija datang ke sekolah ini untuk belajar ya, untuk belajar. Salah satu poin dari belajar itu Belajar disiplin. ya. Terima kasih apa? Yang sudah bersedia ke sini untuk bercerita tentang masalah yang oke. Terima kasih, selamat pagi. Kali ini kami dari
kami penting untuk segera di sinergiskan di sekolah ini sehingga implementasinya jadi berjalannya jadi lebih baik. Yang pertama terima kasih kepala atas waktunya. Teman-teman sekalian, kami baru mengikuti program ini. Kami belum merupakan ahli, tapi setidaknya ada hal baik yang positif yang kami lihat mungkin penting untuk kami berbagi kepada teman-teman sekalian. Untuk itu waktu kita langsung saja kepada karena waktu kita sangat terbatas, jadi mungkin itu kalian bisa sampaikan. Selamat siang. Ya, saya bersyukur sekali bahwa dengan mengizinkan beberapa teman-teman kita ini untuk mengikuti program guru penggerak, pengajar praktik, fasilitator, sejalan dengan program sekolah. Ternyata kegiatan mereka itu sejalan dengan program kita, yang mana kita menata kembali sekolah kita menuju ke arah yang lebih maju, lebih baik. Jadi di sini sekolah sangat mendukung kegiatan teman-teman ini. Ya, karena apa? Karena kita sendiri sudah melihat, banyak hal-hal baik. Di sini teman-teman 15% lah dari guru-guru yang ada di sekolah ini yang berusaha di sini yang dianggap bahwa bisa menjadi pioner, ya, bisa menjadi pioner, bisa melaksanakan program yang teman-teman guru penggerak buat ini, yang mana nanti diharapkan bisa mempengaruhi teman-teman yang lain untuk bisa melakukan tindakan yang baik. Jadi mari kita sama-sama mulai dengan kegiatan-kegiatan ini. Saya pikir salam sapa anak itu ya hal yang sebenarnya bukan hal yang baru. Kemudian bagaimana kita menghadapi kendala atau masalah yang dilakukan oleh anak di lapangan, kita antisipasi semuanya dengan tindakan-tindakan yang sudah dibuatkan oleh teman-teman guru penggerak ini. Ya, saya pikir ini hal-hal yang mudah, tinggal dari kita punya diri saja. Terkadang punya program, tetapi dia punya program untuk bersama. Jadi mari kita kerjasama, kita ini menjadi contoh untuk yang baik. Saya yakin kalau kita yang ada di sini yang sekitar 16% ini kita sudah buat dan itu berpengaruh pada anak, maka teman-teman yang lain yang mungkin masih enggan untuk berubah, ya, enggan berubah itu pasti akan berubah. Kita sudah melihat dalam waktu beberapa bulan ini ya sudah ada perubahan dan itu hal baik dan kita wajib untuk melakukannya. Kita mulai dengan hal-hal itu. Jadi sekolah intinya di sini sekolah sangat tinggi program teman-teman berpenggerak dan saya berharap bahwa akan ada lagi berpenggerak yang lainnya. Ibu ini sudah semangat dengan PPG-nya, ya berarti ayo bergerak. Hanya itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih Ibu Kepala untuk waktunya, untuk awal mula tentang budaya positif. Kami kesempatan dengan Tuhan untuk menyampaikan Baik teman-teman, saya mau gambarkan begini. Kurikulum Merdeka Belajar, guru merdeka itu konsep awalnya itu dari mastermind-nya itu dari Ki Hajar Dewantara. Bapak pendidikan kita ini menekankan bahwa tugas kita sebagai guru itu menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Kodrat itu
segala kekuatan yang dimiliki oleh anak. Jadi penekanannya di situ. Untuk kita dapat menuntun anak sesuai dengan kodrat ini, tugas dari kita semua stakeholder sekolah ini adalah menciptakan budaya positif. Jadi situasi ini harus ada dulu sehingga proses itu bisa berjalan dengan baik. Jadi saya coba gambarkan dalam model pertandingan budaya positif. Jadi diharapkan suatu saat budaya positif tercipta dalam sekolah. Nah, awalnya, bagaimana citra awalnya dimulai dengan hati kita yang positif. Jadi kita datang dengan positif. Salah satu contoh di sana penerapan budaya positif. Kita mendorong anak dulu mulai dengan senyum sapa salam supaya kita masuk di sini dengan suasana hati yang positif. Hati kita sudah positif, karakter kita pasti positif. Pribadi kita positif. Dengan demikian kita masuk ke kelas dengan suasana positif, suasana kelas jadi positif. Anak-anak positif, kita positif. Apa satu positif, apa dua positif, sekolah ini akan positif. Terciptalah apa yang disebut dengan budaya positif. Sapa salam, tegur sapa. Contoh yang lain adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu lihat di sini keyakinan kelas. Ini nilai-nilai awal yang diusulkan oleh siswa dan selanjutnya keyakinan kelas. Ini mereka tuliskan ini. Ketika ini dijalankan dengan hati, kelas ini pasti positif. Jadi kita dulu tidak perlu lihat banyak lagi kalau sudah ada kesadaran listrik dari dalam diri anak. Nah, keyakinan kelas ini sebenarnya keyakinan kelas ini menjadi landasan untuk memecahkan masalah kelas, berkembang menjadi memecahkan masalah sekolah. Secara lebih luas, keyakinan kelas ini awalnya itu dikenal dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Kenapa di kurikulum Merdeka di Merdeka Belajar bahasa aturan itu dihilangkan? Bahwa aturan itu selalu berkonotasi negatif menurut ahli-ahli yang menjelaskan ke kami bahwa itu negatif. Diarahkan suatu saat aturan sekolah tidak ada tapi menjadi keyakinan sekolah. Keyakinan itu sesuatu yang dari dalam, dari ini. Tahapannya adalah anak-anak mengungkapkan nilai-nilai kebajikan yang ada di universal dunia ini. Banyak anak menuliskan di situ, ada yang menuliskan sopan santun dalam bahasa. Itu kata saling menghormati. Kemudian ditarik dalam keyakinan kelas seperti itu. Lalu yang kedua, setelah keyakinan kelas itu kita menemukan bahwa ada anak yang bermasalah. Nah, ada anak yang bermasalah, susah diurus. Di kurikulum Merdeka ada pendekatan yang disebut dengan restitusi. Restitusi dengan penerapannya segitiga restitusi. Teman-teman, dalam penyelesaian masalah kita selama ini sebenarnya ada tiga penyelesaian masalah. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selama ini cenderung kita menggunakan dua ini, menghukum atau restitusi, konsekuensi. Sedangkan dua-duanya ini merupakan kondisi di mana bisa diidentifikasi bahwa ketika kita menggunakan penerapan ini, anak yang berhasil itu akan gagal secara identitas. Yang benarnya adalah menggunakan restitusi. Ini modelnya, nanti saya jelaskan tentang segitiga restitusi. Dalam penerapan segitiga restitusi, posisi kita ini diharapkan seperti ini. Ada 5 posisi kontrol: penghukum,
yang sebenarnya secara teori itu mengarah pada identitas gagal. Jadi kita harus berdiri sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau peraturan ini sesuai dengan ini untuk melanggar ini begitu. Tapi sebenarnya kita harus menempatkan diri sebagai nanti untuk yang bukan menjelaskan. Berikutnya dalam konsep restitusi kita diharapkan bisa menemukan persoalan dari kebutuhan dasar anak. Jadi anak-anak misalnya anak itu duduk tidak tenang. Kalau kita lihat bahwa dia terbanyak punya kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Dalam restitusi pasti kita temukan itu sehingga kita bisa menemukan model pembelajaran yang tepat untuk anak yang duduk tidak tenang, kiri kanan. Kita selama ini kan langsung hukum dia berlutut. Padahal ada sisi kebutuhan ini yang tidak terpenuhi sebenarnya. Mungkin saja kurang kasih sayang, dia ingin tampil jadi penguasa. Lalu ada yang kebutuhan kesenangannya belum terpenuhi betul, sehingga maunya yang senang-senang saja. Jadi gambaran dari saya seperti itu. Ini konsepnya berbagi, jadi mungkin kalau teman-teman kita bisa saling sharing itu yang paling baik. Jadi kenapa tadi saya mau lupa kenapa ini penting kami sampaikan. Ada situasi yang agak saling bertolak belakang. Misalnya saya di sana saya restitusi anak. Tiba-tiba ada teman datang karena lihat anak, langsung tampar anak. Itu satu kondisi yang apa? Jadi kita harus punya sama persepsi. Saya contoh Pak Kabo, kalau saya pernah sampai setelah dia tampar kita ada nanti baru kita restitusi tahap harus dalam Pak itu kan pertentangan kita restitusi. Lalu ada setelah saya restitusi di sana datang ke sini anak dihukum lagi di sini. Jadi bahwa secara teori menghukum itu atau konsekuensi itu gagal. Kepercayaan diri itu anak sembilan. Jadi modelnya segitiga restitusi supaya anak-anak itu menentukan diri mereka punya menstabilkan dulu baru kita mulai dengan terakhir. Baik dari saya seperti itu. Di setiap awal kegiatan pembelajaran, hendaknya untuk memulai budaya positif juga perlu adanya kerjasama, dukungan, kolaborasi dari setiap warga sekolah agar kegiatan yang ingin kita buat praktik baik itu mudah untuk dijalankan, mudah untuk didorong. Nah, ini tujuan kita adalah untuk siswa. Semua tujuan kita untuk siswa. Bapak Ibu, seperti apa yang disampaikan Pak Juan tadi tentang gambaran budaya positif, salah satunya adalah keyakinan kelas. Nah, di sini sebelum memulai sebuah kegiatan hendaknya kita membuat keyakinan bersama anak-anak. Keyakinan kelas di sini adalah keyakinan dari anak-anak untuk dirinya sendiri, untuk kelasnya sendiri, agar kelasnya menjadi positif seperti apa yang disampaikan Pak Juan. Kelasnya menjadi bahagia, kita ingin building ekosistem. Kelasnya akan menjadi nyaman untuk pembelajaran anak-anak kita sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu, kami membuat keyakinan kelas. Di TKJ kami sudah membuat 4 kelas, 3 kelas. Kami akan lanjutkan ke kelas 12 TKJ 2 dan kelas 10. Di kelas 12, 11 TKJ 1, 11 TKJ 2 dan 12 TKJ 1. Untuk membuat keyakinan kelas diawali dengan anak-anak mengusulkan apa yang diyakini, nilai apa yang diyakini anak sendiri agar kelasnya menjadi bahagia. Nah, di sini mereka akan tempelkan usulan keyakinan kelas seperti yang ditampilkan ini dengan sticky note. Setelah mengusulkan usulan keyakinan kelas, maka bersama guru akan menentukan nilai kebajikan apa dari usulan keyakinan kelas tersebut.
akan ditarik nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu contoh seperti ini, tanggung jawab, saling menghargai, rukun. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang diharapkan anak-anak bisa selalu melihat. Ini keyakinan ditempel ada terang di depan sini supaya setiap kali anak-anak melihat. Dan juga diharapkan guru kolaborasi kita sebagai guru-guru yang mengambil di kelas ini selalu mengingatkan anak-anak. Setiap kali anak berbuat sesuatu, ingat nilai keyakinan kita anak-anak dibaca. Anak-anak silahkan membacanya. Ketika mereka tidak mengerjakan tugas, nilai kebajikan apa yang mungkin harus anak-anak penuhi. Kita makanya ini adalah tujuannya adalah anak-anak kita mendapat hasil anak-anak kita yang baik. Tujuan kita untuk siswa-siswa kita itu gambaran umum tentang keyakinan. Dari keyakinan maka akan mengatasi persoalan dengan segitiga restitusi. Baik, terima kasih. Bapak Ibu Guru, segitiga restitusi ini hal baru. Bukan saja buat Bapak Ibu Guru, kami juga baru. Ketika dicoba menerapkannya, tadi Pak John menjelaskan tentang apa itu restitusi secara umum, tapi mungkin bagaimana kita melakukan restitusi. Bagaimana kita melakukan restitusi ini ada di segitiga restitusi ini. Bahwa ada tahapan di situ. Yang pertama kita harus buat adalah menstabilkan identitas. Di tahap ini anak tidak boleh rasa percaya diri hilang. Jadi anak benar menemukan kesalahan, tapi dia percaya diri harus tetap ada. Jadi dia tidak merasa bersalah sampai dia down gitu. Dia tetap menemukan yang kesalahan, tapi dia tetap percaya diri untuk selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya. Jadi ini menstabilkan emosi ini, kita mungkin bisa menggunakan perkataan seperti ini. Beberapa contoh, misalkan anak-anak terlambat. Kenapa kalau ada di sini saya terlambat? Kira-kira itu benar atau salah? Salah, ya. Untuk salah, tapi semua orang bisa salah. Kamu bisa salah, ibu juga bisa salah. Jadi di sini anak menemukan percaya diri bahwa ternyata semua orang bisa salah. Dia memang menemukan dia salah, tapi semua orang bisa salah. Jadi dia merasa tidak sendirilah. Jadi itu menstabilkan dia emosi dulu. Jadi di situ semua orang bisa salah, tapi sekarang kita harus cari jalan keluarnya untuk mengatasi kamu kesalahan. Kemudian kita masuk ke yang berikut yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah kita bisa membuka rasa percaya diri pada anak, walaupun dia berbuat salah, kita mau alasan apa yang membuat dia melakukan kesalahan ini. Jadi ini berhubungan dengan 5 kebutuhan rasa tadi. Jadi kira-kira kita menggali kebutuhan alasannya apa misalkan. Oh ibu saya terlambat karena tadi malam saya meeting. Oh ibu saya terlambat karena saya bangun terlambat. Nah, jadi di situ kita validasi tindakan anak yang salah. Kita menanyakan. Jadi sebenarnya dalam teori konsep tindakan itu ada alasannya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin dia salah. Itu alasannya mungkin karena kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Jadi di situ kita memvalidasi dia tindakan yang salah. Kemudian setelah itu anak sudah masuk ke tahap kedua, kita bisa masuk ke tahap menanyakan keyakinan. Nah di sini kita bisa dengan bahasa seperti ini mungkin apa yang engkau yakini dari engkau perbuatan hari ini. Kalau menurut engkau salah, nilai-nilai apa yang mungkin engkau sulangkan. Apalagi kalau ini dua berhubungan ya, kira-kira kelas mereka sudah kan, mereka sudah menentukan sendiri kira-kira nilai keyakinan kelas. Nilai keyakinan apa? Sebenarnya kalau kita ngomong keyakinan kelas kemarin praktek yang kita dapat, anak-anak sudah tahu kan dari rumah sebenarnya dari kecil kita sudah diajarkan nilai kebajikan ini. Hanya karena sesuatu mungkin anak tidak ingat ya. Jadi mereka sudah tahu nilai keyakinan seperti apa. Jadi kita kira tahu buat ini kamu melanggar atau tidak melakukan nilai yang mana? Kamu meyakini nilai yang mana? Misalkan, saya terlambat berarti saya tidak menghargai peraturan sekolah. Kalau saya biasa tidak menghargai peraturan sekolah. Kalau saya lanjut peraturan sekolah itu yang buat siapa? Kira-kira Bapak Ibu Guru, berarti kau tidak menghargai orang lain. Gitu ya. Jadi di sini
ini setelah menanyakan keyakinan tidak selesai. Setelah anak tahu bahwa dia melanggar nilai yang mana, atau dia meyakini nilai yang mana yang dia sudah tidak melaksanakan dengan baik, maka kira-kira yang paling penting adalah jalan keluar apa? Dengan tujuan membangun motivasi intrinsik. Jadi kalau dia dikasih kepercayaan untuk mencari jalan keluar, kita berharap dengan sendirinya dia akan melaksanakan itu jalan keluar. Jadi biasanya saya dulu, kamu begini berarti kamu harus buat begini. Jadi penyelesaian masalahnya selalu datang dari guru. Jadi kalau di tahap menanyakan keyakinan, jalan keluarnya dari anak. Kira-kira kalau terlambat begini jalan keluarnya apa? Ibu, besok saya tidak datang terlambat lagi. Bagaimana sehingga kau bisa tidak datang terlambat? Saya bangun pagi, kita dalami terus. Bagaimana caranya kau bangun pagi? Nah, jadi kita dalami dari anak sendiri dengan harapan tidak datang dari anak. Artinya kita pasti anak kan susah ya. Tidak semua komunikasi itu berjalan. Memang di kenyataan tidak semua komunikasi ini berjalan lancar. Karena kita pun anak mungkin dari berpisnya kurang dan sebagai sesuatu masalah kendala, tapi kita bisa menuntut mereka untuk menemukan itu. Seperti itu. Jadi saat anak menemukan sendiri nanti kita sudah mendistribusi berapa anak dan memang itu ada perubahan. Dan lebih efektifnya seperti saya yang bilang informasi pagi, lebih efektifnya ketika restitusi itu terjadi secara pribadi. Jadi anak menemukan diri yang memang secara pribadi merasa aman, merasa nyaman. Jadi itu ya tahapan restitusi. Jadi setelah anak menyatakan itu jalan keluar, kita ikut pasti kita berharap dia berubah. Ya, seperti itu tahapannya. Memang tidak mudah. Apalagi kita yang sudah biasa kompak, memang susah. Kita tuh tahan emosi, pengalaman saja. Benar. Selama ini kita anak-anak kompak dulu. Seharusnya kita memanggil anak itu, misalnya anak itu lemah. Kita sampaikan ke dia, kita pasti rasa puas ketika pembantuan masalah itu. Tapi untungnya tidak sampai terlalu jauh. Jadi tidak mulai dengan menyalahkan anak, tapi menguatkan identitas. Baru kita setelah itu kita tanya dia, bagaimana masalahnya, bagaimana harus kita bisa. Atau kita bisa mulai dengan Pak Guru panggil kau di sini ini bukan untuk mencari kesalahan. Bahwa kita semua melakukan kesalahan, tapi bagaimana solusinya? Baru kita masuk ke validasi tindakan, lalu lanjut ke menanyakan keyakinan. Jadi waktu apa yang disampaikan BPM tadi dari pengalaman. Pagi-pagi itu saya selalu coba bersikup karena situasinya tidak terlalu tinggi karena memang waktu jadi terakhir ini anak-anak di atas tengah 8 itu saya memang jumlahnya sudah berkurang sekali, jadi kita restitusi salah restitusi tidak menghukum, merestitusi. Jadi mendalami sampai mereka menemukan solusi bahwa besok itu seperti apa. Saya biasanya di akhir itu setelah kita menemukan solusi, kita menguatkan dengan anak untuk punya tujuan pertama dari SMK ini apa? Saya sudah belajar untuk apa? Untuk mencari ilmu untuk apa? Untuk sukses di masa depan. Lakukan itu. Itu tidak kita muncul karena dalam hati itu lakukan. Jadi itu yang disebut dengan restitusi. Memang tapi satu stop yang ditekankan itu tadi kita harus memahami bahwa anak membuat karena ada tujuan. Tidak mungkin tidak. Ada beberapa anak itu saya coba restitusi apa mereka ngomong begitu beriklannya bahwa pembelajaran tidak benar, jenuh sekali. Saya
sekarang seperti ini. Tidak seperti kemarin-kemarin. Konsep yang selalu kita ini, kenapa ini begitu kompleks? Karena kita berkembang pada waktu itu. Kita harus punya waktu untuk melayani ini betul. Perlu untuk mari kita belajar, mari kita sharing, ya kan? Apa namanya? Tarik teman-teman yang lain, ya, dengan kegiatan-kegiatan lain. Tarik, mari kita bersama untuk menuju ke suatu hal yang perlu sampaikan bahwa kita sepertinya teman-teman. Tapi ini yang sejak awal keinginan saya juga sama seperti itu, bahwa saya sudah jujur kepada anak-anak, tanya anak semua bahwa kalau saya masuk di kelas 10 saya bilang saya ini pelayan para pembelajar. Jadi, sudah menanamnya kepada anak, tapi pelayan pembelajar. Saya tidak pelayan Anda yang lain, pelayan pembelajar. Itu identitas jelas saya pada saat masuk kelas 10. Kemudian yang berikut, saya sangat terima kasih sekali dengan beberapa teman-teman. Tiap pagi ketika saya lewat itu, hati ini pengen sekali untuk bergabung, pengen sekali. Saya lihat ibu, saya sering kontak dengan ibu. Saya bilang, ibu sudah pada tingkat yang menikmat, ya. Di awal itu enggan, karena merasa bahwa ini pekerjaan pelayan. Tapi pada akhirnya menikmati, dan ibu Penny sangat menikmati pekerjaan ini. Dengan tambah lagi beberapa teman-teman muda sudah mulai baris ke sana, itu bukan karena dari Pak Juan, ya memang di awal-awal mungkin karena itu harus disosialisasikan. Tetapi pada akhirnya merasa bahwa inilah bagian dari tugas pelayanan saya di sekolah. Dan saya yakin Ibu Kepala pasti sangat senang. Jadi di awal Ibu Kepala sudah menyampaikan bahwa buka ruang kepada teman-teman guru bagi yang muda-muda ini, mari bergabung dengan teman-teman yang lain, bahwa ternyata hal positif sudah dimulai oleh teman-teman ini. Karena budaya positif memulai sesuatu yang positif itu energi besar. Dari hati yang positif, karakter positif, dan seterusnya pada akhirnya menjadi sekolah yang positif itu besar sekali. Kalau kita mau jujur, saya mau jujur, ini energi negatif yang lebih besar dari yang positif. Tapi sudah memulai oleh teman-teman ini, saya punya keyakinan bahwa kalau kita benar-benar dari hati, tanda kutip tadi bahwa ada semangat pelayanan untuk anak, konsen tujuan kepada anak, saya yakin itu suatu kita akan lulus. Yang tadi kita semua berpikir bahwa itu pekerjaan tupoksi dari teman-teman dari sekolah beras, itu pekerjaannya Pak Juan karena itu urus siswa, ya kan, dengan TTB latar belakang. Tapi saya yakin bahwa kalau memang itu hal yang baik, pasti akan diteruskan. Oleh karena itu di awal tadi Ibu kami sudah menyampaikan bahwa itu kolaborasi 13-an orang, beberapa orang tadi itu sudah memulai, tapi sekolah ini besar, jumlah guru juga sangat besar. Pekerjaan institusi tadi dari hati ke hati, berarti orang per orang, satu berbanding sekian, hampir mau 1000 ini, saya yakin pasti keteteran. Tapi sudah memulai, dia cukup 1-2 orang, tapi mereka sudah merasa nyaman, ya, aman, nyaman dengan Bapak Ibu guru beberapa orang ini, karena sudah mulai dengan restitusi, sudah mulai bermain hati. Iya, bermain hati, sudah mulai bermain hati. Saya yakin kita di mana-mana sudah mulai bercerita tentang bermain hati. Mudah-mudahan bermain hati di sekolah ini semakin banyak. Nah, sehingga mari hal positif ini kita saling sharing, kita saling bercerita kepada yang lain bahwa ternyata di kelas 2, kelas 2, APAT 1 ini ada cerita bahwa mari kita memulai dengan budaya positif. Kemudian memang sangat tidak mudah. Kami yang sudah tua ini saja, saya Ibu mohon di kepala minta maaf ya. Di usia yang 50 ini untuk di kelas 10 MKP dan 10 TKB saya sempat pegang, Ibu tidak ada, saya sempat pegang dua kali besar, satu kecil, satu besar, dan saya tunjuk berdiri di depan itu, saya bilang, woi, saya usia 50 tahun, saya sudah memulai bukan bermain hati, tetapi saya sudah bermain dengan kayu. Itu di awal. Pak Juan, saya minta maaf tadi Pak Juan
beberapa siswa kita berdua mulai melakukan restitusi dan beberapa siswa yang bermasalah, maaf ya, saya kadang juga sudah mulai kelincihan tangan, saya sudah mulai, tapi ternyata itu salah karena saya sudah tidak mengontrol emosi saya belum positif, karakter positif saya belum tidak. Dengan beberapa teman yang sudah mulai mengajak kami, ajak lagi lebih banyak lagi untuk para kalau memang bisa ini menjadi suatu program sekolah ya. Contoh kan bagaimana saya kembalikan paradigma posisi kita dulu sebagai biasanya dulu sebagai penguasa jadi pelayan. Saya sekarang ini kalau setiap kali masuk anak-anak populasi akan harus saya menjaga hormat. Dan kemarin saya selalu perintah mereka untuk berdiri hormat saya. Sekarang saya balikkan dengan selamat pagi, salam dan bahagia. Jadi di depan sudah seperti itu, di kelas dibalikkan. Jadi kita pada posisi melayani. Itu salah satu praktik baik yang saya buat di kelas. Memang tantangannya seperti Pak saya itu karakter saya muslim. Itu tantangan luar biasa berat. Dan harus menciptakan karakter positif. Pengen merasa ini sama, ibu merasa ini. Dan kita dengan karakter yang meletup lalu berhadapan anak itu. Tadi sedikit saja juga. Mungkin dengan budaya positif ini membantu kita ya dalam usia menekan emosional kita juga. Di samping untuk tadi tujuannya, tapi juga tujuan untuk kami yang mengontrol dan yang penyakit itu sebaiknya belajar hal yang positif, karena berpikir positif itu akan menyehat. Belajar yang menyesuaikan dengan mereka punya kebutuhan itu yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi hari ini kita ngomong tentang budaya positif dalam konteks treatment ke anak-anak. Bahwa nanti dalam kelas itu ada pembelajaran yang bukan dari kita langsung selamat pagi anak-anak, buka ini, tapi kita lihat dulu mereka kebutuhan apa mau kita. Memang kebutuhannya seperti itu. Ingin tahu tentang restitusi secara lebih jelas. Kami bukan ahlinya sekali lagi, tapi kita bisa berbagi, kita bisa saling berbagi. SMK ini satu dan kita punya modal 4 CGP, juga 1 pengajar praktek, fasilitator juga CGP back office. SMK yang bisa tentukan paling komplit. Posisi sekarang itu dari sisi penggerak sekolah penggerak paling kuat. Karena tidak banyak sekolah yang punya kekuatan seperti itu sekali. Jadi sekali lagi terima kasih untuk waktunya teman-teman sekalian rekan. Terima kasih untuk kepala.